Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bustomi SAG MPD dan Bapak Dr. Haji Buhari Muslim MAG selaku dosen pengampu pada mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, di antaranya nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan. Tak lupa salawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai kurikulum bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Adapun anggota dari kelompok 7 diantaranya yang pertama ada Divria Fahrisani, kemudian ada Vera Nursolihat Darajatin, dan yang terakhir ada saya sendiri Fitri Damayanti. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja pemaparan materi yang pertama mengenai pengertian dari kurikulum akan disampaikan oleh saya sendiri. Di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana atau peraturan mengenai isi dan bahan dari pelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan belajar mengajar. Kurikulum ini berfungsi sebagai alat yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, apabila tujuan dari pendidikan berubah, maka secara otomatis kurikulum juga harus berubah. Bagi peserta didik, kurikulum berfungsi sebagai alat yang mereka gunakan untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya dalam pengawasan guru dan juga sekolah. Adapun bagi pendidik atau bagi guru itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai acuan atau sebagai pedoman yang digunakan dalam proses pembelajaran di sekolah. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kurikulum bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah yaitu seperangkat rencana atau peraturan yang digunakan oleh guru sebagai pedoman, sebagai acuan dalam proses pembelajaran khususnya pada mata pelajaran Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Kemudian yang kedua yaitu ada landasan-landasan dalam pengembangan kurikulum bahasa Indonesia di Madrasah Ibtidaiyah. Nah, dalam proses pengembangan kurikulum, kita harus mempunyai landasan atau kita harus memiliki pedoman atau asas-asas yang perlu diperhatikan. Adapun asas-asas tersebut, diantaranya yang pertama yaitu ada asas filosofis. Nah, asas filosofis ini yakni kurikulum dengan filsafat memiliki hubungan yang sangat erat atau keterkaitan yang sangat erat, yang dimana filsafat dalam pendidikan memiliki tujuan yang hendak dicapai. Nah, untuk mencapainya ini, filsafat menggunakan kurikulum sebagai alat dalam proses pencapaian tujuan tersebut. Kemudian, yang kedua ada asas psikologis. Asas psikologis ini berkaitan dengan tingkah laku atau perilaku, yakni dalam pengembangan kurikulum harus memperhatikan tingkah laku atau karakteristik yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian yang ketiga adalah asas sosiologis. Asas sosiologis ini berkenaan dengan sosial masyarakat, yakni dalam proses pengembangan kurikulum harus bisa atau harus mensosialisasikan peserta didik dengan masyarakat setempat, kemudian harus mampu juga memberikan pengetahuan kepada peserta didik terkait dengan kebudayaan-kebudayaan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir yaitu ada asas organisatoris. Nah, di dalam asas organisatoris ini terdapat 3 pembagian. Yang pertama yaitu kurikulum berisi tentang mata pelajaran yang terpisah-pisah. Kemudian yang kedua, kurikulum berisi tentang mata pelajaran yang dihubungkan apabila terdapat mata pelajaran yang sejenis seperti IPA dan IPS dihubungkan atau digabungkan menjadi IPAS. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, kurikulum berisi tentang peleburan dari setiap mata pelajaran atau setiap mata pelajaran disatukan atau diintegrasikan sehingga memiliki keterkaitan antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lainnya. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Divria Fahrisani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam kurikulum bahasa Indonesia di MI. Yang mana kurikulumnya itu ada 3. Yang pertama ada kurikulum KTSP, kemudian ada kurikulum 2013, dan yang terbaru ada kurikulum Merdeka. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari masing-masing kurikulum tersebut. Yang pertama ada kurikulum KTSP. Nah, kurikulum KTSP ini yaitu kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang kemudian nantinya dikembangkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
Nah, itu untuk kurikulum KTSP. Kemudian untuk kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini merupakan revisi dari kurikulum KTSP. Nah, kurikulum 2013 ini diluncurkan secara resmi pada tanggal 5 Juli 2013. Nah, adapun dari pergantian kurikulum ini tentu terdapat beberapa alasan. Nah, diantaranya alasannya itu dalam perubahan kurikulum KTSP ke kurikulum 2013, yaitu untuk menyederhanakan dan mencetak generasi yang siap untuk masa depan. Nah, untuk pembelajaran yang terjadi pada kurikulum 2013, yaitu pembelajarannya itu tidak lagi hanya berpusat kepada guru, melainkan pembelajaran ini berpusat kepada aktivitas siswa. Nah, karena pembelajaran ini lebih banyak berpusat kepada aktivitas siswa, akibatnya pembelajaran ini tidak lagi menjadi satu arah, tetapi menjadi atau lebih bersifat interaktif. Nah, kemudian pada kurikulum 2013 ini, peserta didik dituntut untuk lebih kreatif dalam memecahkan masalah, kemudian lebih aktif, dan tentunya lebih inovatif lagi. Pembelajaran pada kurikulum 2013 ini menggunakan beberapa tahapan. Dan di sini tahapannya itu ada 4. Yang pertama itu membangun konteks, kemudian membentuk model, kemudian yang ketiga membangun teks bersama kelompok, dan yang keempat itu membangun teks secara individual. Dan untuk pendekatan pembelajarannya itu menggunakan pendekatan saintifik 5M, yaitu mengerti, menanya, mengasosiasi, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikan. Selanjutnya, kurikulum merdeka. Nah, kurikulum merdeka ini menjadi gagasan atau transformasi bidang pendidikan Indonesia sehingga mampu mencetak generasi di masa depan yang unggul. Nah, perubahan kurikulum ini diharapkan mampu memberikan inovasi baru dalam dunia pendidikan atau pembelajaran. Perubahan kurikulum ini tentu memiliki dampak positif dan negatif untuk kualitas pendidikan. Nah, untuk dampak positifnya itu sendiri yang biasanya muncul yaitu peserta didik dapat belajar mengikuti perkembangan zaman dan juga mengikuti perkembangan teknologi yang didukung oleh pihak sekolah, diantaranya seperti guru, kepala sekolah, maupun pihak sekolah yang lain, ataupun fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah yang menunjang untuk siswa ini bisa lebih kreatif dan inovatif lagi. Nah, kemudian untuk dampak negatif yang biasanya muncul yaitu peserta didik itu tidak mampu secara cepat beradaptasi dengan perubahan sistem pembelajaran kurikulum baru ini dan mengakibatkan kualitas pendidikan ini menjadi buruk karena siswa ini tidak cepat untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi sesuai dengan sistem pembelajaran kurikulum yang terbaru seperti itu. Nah, untuk implementasi kurikulum merdeka ini menekankan kepada pembelajaran yang nyaman, mandiri, aktif, memiliki karakter, bermakna, dan sebagainya. Nah, kurikulum merdeka ini dilaksanakan dengan cara mengembangkan profil anak atau peserta didik sehingga memiliki jiwa dan nilai yang sesuai dengan kandungan sila 5 Pancasila, serta dapat dasar ataupun bekal dalam kehidupannya. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Teh Vera. Selanjutnya, perbedaan kurikulum dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di MI atau SD. Pada dasarnya, setiap kurikulum yang pernah diberlakukan dalam pembelajaran memiliki tujuan yang sama. Adapun pergantian kurikulum dari kurikulum yang lama dan terus diperbarui merupakan perbaikan dari kurikulum sebelumnya. Misalnya, kurikulum 2013 merupakan perbaikan dari kurikulum KTSP. Kemudian, kurikulum Merdeka merupakan perbaikan dari kurikulum 2013. Adapun perbedaan dari ketiga kurikulum tersebut dalam pelaksanaan pembelajaran Bahasa Indonesia di MI adalah sebagai berikut. Di antaranya dalam kurikulum KTSP, standar isi hanya disediakan standar minimal, sementara pengembangannya diserahkan kepada sekolah, disesuaikan dengan karakteristik sekolah tersebut. Kemudian, pembelajaran Bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 disajikan menggunakan pendekatan berbasis teks. Teks dapat berwujud teks tertulis maupun teks lisan. Dalam pembelajarannya menggunakan 4 tahapan, yaitu membangun konteks, membentuk model, membangun teks bersama-sama atau kelompok, dan membangun teks secara individual atau mandiri. Dalam kurikulum Merdeka, model utama yang digunakan dalam pembelajaran Bahasa Indonesia adalah pedagogi genre. Model ini memiliki 4 tahapan, yaitu penjelasan untuk membangun konteks, kemudian pemodelan, pembimbingan, dan kemandirian.
Kurikulum dapat diartikan sebagai sebuah dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan yang harus dicapai, isi materi, dan pengalaman belajar yang harus dilakukan siswa, strategi dan cara yang dapat dikembangkan, evaluasi yang dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan, serta implementasi dari dokumen yang dirancang dalam bentuk nyata. Pada umumnya, dalam mengembangkan kurikulum kita dapat berpegang pada asas filosofis, asas psikologis, asas sosiologis, dan asas organisatoris. Dalam pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia, ada 3 kurikulum yang sudah diterapkan. Yang pertama itu kurikulum KTSP, kemudian kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Alhamdulillah, pemaparan materi dari kelompok kami telah selesai. Terima kasih kepada Bapak Bustomi SAG MPD dan Bapak Dr. Haji Buhari Muslim MAG selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan pembelajaran bahasa Indonesia di MI yang telah membimbing dan Insya Allah mengajarkan ilmu serta yang telah memberikan disampaikan ilmu sangat kepada kami bermanfaat selama dan 1 semester. mudah-mudahan dapat dipahami oleh kamu semua. Mudah-mudahan Bapak beserta keluarga senantiasa ada dalam lindungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Teriring doa jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.